Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Siti Aulianisa dengan NIM 22031141 bahasa Akademika C22. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saja cara alur data pasien di rumah sakit pada aplikasi SIMRS dan menampilkan diagram konteks yang telah saya buat. Sebelum kita masuk ke penjelasan pokoknya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu DAD atau diagram aliran data. Diagram aliran data adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem. DFD juga menyediakan informasi mengenai luaran dan masukan dari setiap entitas dan proses itu sendiri. DFD tidak memiliki kontrol terhadap alirannya. Tidak ada aturan mengenai keputusan maupun pengulangan. Jadi, pertama-tama saya akan masuk ke Word. Nah, pertama-tama di sini ada 18 bagian pada SIMRS. Yang pertama yaitu TPP, yang kedua poliklinik, yang ketiga rawat inap, yang keempat HRD, yang kelima UGD, yang keenam kamar jenazah, yang ketujuh ruang rehabilitasi, ICU, isolasi, ruang hemodialisa, apotik, lab, pisu, radiologi, rekam medis, ruang bersalin, dan ruang operasi. Nah, selanjutnya ada alurnya. Ada alur yang pertama yaitu TPPRJ. Dari TPPRJ ke poliklinik lalu apotik. Terus TPPRJ ke poliklinik, terus ke radiologi, terus apotik. Yang ketiga yaitu TPPRJ ke poliklinik, ke laboratorium, ke apotik. Yang keempat yaitu TPPRJ ke poliklinik, ke lab, ke TPPRI, ke rawat inap, dan ke apotik. Yang kelima yaitu ke UGD, TPPRI, terus ke rawat inap, terus ke apotik. Yang keenam ini adalah UGD, terus ke TPPRI, terus ke rawat inap, terus ke lab, dan apotik. Dan yang ketujuh ada TPPRI ke rawat inap, ke apotik. Dan yang kedelapan ada TPPRI ke rawat inap, ke ruang bersalin, ke rawat inap lagi, dan apotik. Dan yang kesembilan TPPRI ke rawat inap, ke ICU, ke rawat inap, lalu ke apotik. Dan yang ke-10 yaitu UGD, TPPRI, ke NICU, ke rawat inap, dan ke apotik. Ke-11 yaitu TPPRI, ke rawat inap, ke ruang operasi, ke rawat inap lagi, dan ke apotik. Yang ke-12 yaitu UGD ke TPPRI, ke ICU, dan ke kamar jenazah. Ke-13 yaitu TPPRJ ke poliklinik, ke rehabilitasi, ke rawat inap, dan ke apotik. Yang ke-14 yaitu ke UGD, ke TPPRI, ke isolasi, lalu ke kamar jenazah. Terus yang ke-15 ke TPPRI, ke rawat inap, terus ke NICU, terus ke apotik. Dan yang terakhir yang ke-16 yaitu UGD, TPPRI, ke PICU, ke rawat inap, dan ke apotik. Setelah semua data ada di sini, lalu akan dikirim ke rekam medis. Nah, di sini akan dikelola seperti pembiayaan, pengkodean dari suatu penyakit, tindakan, dan pengobatan. Lalu di sini ada HRD. HRD adalah bagian yang bertugas mengelola sumber daya manusia di rumah sakit. Tugas HRD yaitu mengelola aspek terkait karyawan, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, evaluasi kinerja, administrasi karyawan, menjaga kesehatan dan keselamatan, menjamin kepatuhan terhadap regulasi, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.
Baiklah, ini diagram konteks yang telah saya buat. Adapun yang berwarna ungu ini adalah output, dan yang berwarna pink ini adalah input. Adapun di bagian unit TPP, data yang di input itu data login, nomor RM, dan SEP. Sedangkan outputnya yaitu data registrasi pasien. Adapun di bagian poli, data yang diinput adalah data pasien, terus yang di output itu resume medis. Terus yang di bagian unit laboratorium yang di input itu data rujukan lab, sedangkan yang di output itu yang jenis dan hasil lab. Terus ada di bagian radiologi, ini inputnya data rujukan radiologi, terus yang output itu jenis dan hasil radiologinya. Terus di unit rehabilitasi, ada pun di bagian inputnya itu yaitu data rujukan rehabilitasi, dan outputnya itu jenis dan hasil rehabilitasi. Selanjutnya yaitu unit hemodialisa, yang dimana yang inputnya itu yaitu data rujukan hemodialisa, dan yang outputnya itu hasil hemodialisa. Terus di bagian rekam medis, data yang diinput yaitu data medis, sedangkan outputnya itu kode penyakit, kode tindakan, kode obat, dan analisis kelengkapan berkas. Adapun di unit HRD, yaitu data yang diinput itu data pegawai rumah sakit, sedangkan data output itu data pegawai rumah sakit. Terus yang di apotik, data inputnya itu resep obat dan data obat. Terus yang outputnya itu data obat. Terus di bagian UGD, itu yang diinput resume medis, sedangkan yang outputnya itu data pasien resume medis. Terus di unit ruang perawatan, yang diinput itu data pasien, ke sini SIM-RS, yang diinput itu data pasien, terus yang di output itu data dan resume medis ke SIM-RS. Terus di unit ICU, data yang di input itu data pasien resume medis, terus yang outputnya itu hasil perawatan ICU dikirim ke SIM-RS. Terus bagian NICU, data yang diinput itu data pasien dengan resume medis, terus yang outputnya itu hasil perawatan NICU dikirim ke SIM-RS. Terus di unit PICU, yang diinput itu data pasien dengan resume medis, terus yang outputnya itu hasil perawatan PICU dikirim ke SIM-RS. Terus di unit ruang bersalin, data inputnya itu data pasien, resume medis, dan rujukan. Terus data outputnya itu hasil persalinan dikirim ke SIM-RS. Terus di ruang operasi ada input yaitu data pasien, resume medis, dan rujukan. Terus yang outputnya ini ada hasil operasi. Terus di ruang isolasi, data yang diinput yaitu data pasien, resume medis, dan rujukan. Sedangkan yang outputnya ini hasil perawatan dikirim ke SIM-RS. Terus yang terakhir itu ada kamar jenazah, yang dimana data yang diinput itu data jenazah dan resume medis, sedangkan yang outputnya itu ya identitas jenazah dan perawatan lalu dikirim ke SIM-RS. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.